ada rencana kalau aku nanti bakal ikut perayaan Natal di SMP Kristen Adipala. Kakak mau ikut? Ayo, aku mau ikut. Ya udah, ayo kita pulang dulu buat siap-siap pergi ke perayaan Natal di SMP Kristen Adipala. Oke. Oh ya, jangan lupa pakai masker ya, Kak. Oke. Nanti mau ketemu di mana? Nanti kalau ada motor aku ajak kamu ya. Oke, Kak. Ya udah, ayo. Perayaan Natal SMP Kristen Adipala dengan tema "Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel", Matius 1 ayat 23. Yang terhormat Bapak Pendeta Udin Firman Hidayat SSI dari GKJ Jeruk Legi, yang kami hormati Kepala SMP Kristen Adipala, Bapak dan Ibu Guru, serta karyawan-karyawati SMP Kristen Adipala, dan anak-anakku terkasih, seluruh peserta didik SMP Kristen Adipala, baik yang ada di tempat ini maupun yang berada di rumah. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus selayaknya kita naikkan, karena kasih dan kemurahan-Nya kita diberikan waktu yang begitu indah sehingga kita bisa bertemu dalam acara perayaan Natal SMP Kristen Adipala. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus, Natal merupakan hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Saat itu, para gembala dan orang-orang Majus dari timur menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan gembira. Hari ini kita akan merayakan kelahirannya dengan bersukacita, karena Allah yang sejati telah turun ke bumi. Untuk itu kita akan memuji nama-Nya melalui pujian "Hai Mari Berhimpun". Pujian dari kita, pujian untuk Tuhan. Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tari-tarian.
Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi, seperti tarian Natal di hatiku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan serta anak-anakku yang terkasih, syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan berkat-Nya akan disampaikan dalam doa pembuka oleh Bapak Satiman MPDK. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Segala puji, hormat, syukur hanya layak kita panjatkan kehadiran Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja. Yang terhormat
Bapak Pendeta Udin Firman Hidayat dari GKJ Jeruk Legi. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak R. Subarka SPD, beserta staf, guru dan karyawan. Yang kami banggakan segenap peserta didik SMP Kristen Adipala. Pada acara perayaan Natal ini, izinkan saya yang pertama mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga acara ini harapannya nanti boleh berjalan dengan lancar. Terlebih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan, memberikan dorongan, bahkan motivasi sehingga perayaan Natal ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah bekerja dengan baik sehingga semuanya tertata dengan baik, sehingga harapannya acara ini juga boleh berjalan dengan lancar. Dan ucapan terima kasih kami juga sampaikan kepada PT Indonesia Power PLTU Jateng 2 Adipala Omu yang juga telah berpartisipasi memberikan dukungan bantuan kepada panitia Natal SMP Kristen Adipala sehingga semuanya nanti boleh berjalan dengan baik. Dan ucapan terima kasih kami tunjukkan kepada semua pihak juga yang telah berusaha dengan keras membantu baik secara material maupun secara moral sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Tentunya dalam acara ini banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelemahan. Oleh sebab itu kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Dan biarlah acara ini boleh berjalan dengan baik. Kita akan bersama-sama mohon kepada Tuhan Yesus Sang Raja Gereja sehingga acara ini nantinya berjalan dengan lancar hanya karena tuntunan dan kemurahannya semata. Oleh sebab itu, mari kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas waktu kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh diperkenankan untuk menyelenggarakan perayaan Natal di tempat ini. Biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Yesus yang kita peringati hari ini bukan hanya lahir di kota Bethlehem, tetapi biarlah Yesus yang kita peringati juga boleh lahir di hati kita masing-masing, sehingga damai sejahtera Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kami di SMP Kristen Adipala. Tuhan Allah kami menyerahkan rangkaian acara demi acara dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau berkati, jauhkan dari segala godaan dan pencobaan, jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan biarlah apa yang kami lakukan saat ini hanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni Tuhan dosa dan salah kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak serta anak-anakku yang terkasih, melalui doa ini acara perayaan Natal SMP Kristen Adipala tahun 2020 dengan tema "Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel", Matius 1 ayat 23, kami nyatakan dibuka. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.
Selamat merayakan Natal. Tuhan memberkati. Natal adalah perayaan yang sangat dinanti-nanti oleh umat Kristiani karena kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat adalah suatu kabar sukacita. Bersama para malaikat dan gembala, kita akan menyanyi dan memuji atas kelahiran Yesus melalui pujian Kita Sorga Bergema, dilanjutkan Alam Raya Berkumandang. Setiap Natal ada prosesi penyalaan lilin. Penyalaan lilin adalah simbolis dari doa tanpa kata, sebuah permohonan sekaligus harapan dan syukur. Lilin yang memberikan cahaya mengingatkan kita akan Kristus penyelamat kita yang berkata, "Akulah terang dunia." Yohanes 9 ayat 5. Lilin juga mengingatkan kita agar kehidupan kita terus bersinar dengan berbuat baik dan memberikan kehangatan bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk lilin yang pertama, kami mohon Bapak Pendeta Udin Firman Hidayat untuk menyalakannya. Akan dinyalakan oleh Kepala SCP
Kami persilakan duduk kembali. Natal bukanlah tentang seberapa kerennya baju yang kita kenakan. Natal juga bukan tentang makanan dan minuman mahal yang disuguhkan. Natal bukan tentang hebohnya perayaan Natal, tetapi makna Natal yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Damai dan sukacita karena kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus ke bumi sebagai juru selamat umat manusia. Hikmah Natal akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Udin Firman Hidayat SSI. Waktu dan tempat kami serahkan. Shalom Bapak Ibu Guru dan anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Wah, baik ya. Tapi sepertinya tidak sukacita ya suasana hatinya. Takut semua. Ya, mari bersama-sama sebelum kita merenungkan sabda Tuhan kita berdoa. Terima kasih ya Allah oleh karena kemurahan-Mu yang boleh naungi hidup kami hari ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk senantiasa merayakan kehadiran-Mu di tengah-tengah komunitas kami. Saat ini ya Tuhan, di dalam perayaan Natal SMP Kristen Kadipala, kami hendak mendasarinya dengan merenungkan sabda Tuhan. Berkatilah kami supaya terang-Mu sungguh-sungguh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Di dalam keterbatasan kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan sabda ini hanya di dalam nama Kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, tema Natal kita sesuai dengan tema Natal PGI, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Mari saya akan membacakan untuk dasarnya. Kalau di sana ditulis hanya ayat 23, saya akan membacakan ayat 21 dan 23 bagi kita sekalian. Matius pasal 1 ayat 21 dan ayat 23. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, tahu ini siapa? Pernah membaca tentang nama Hero Onoda? Pernah? Anak-anak SMP? Belum? Nah, berarti HP-nya tidak hanya buat main game ya, tapi untuk menambah pengetahuan. Hiro Onoda ini adalah salah satu perwira Jepang ketika Perang Dunia Kedua, ya, Perang Dunia Kedua tahun sekitar 40-an, yang ditugaskan di Pulau Lubang, Filipina. Jadi waktu itu Jepang kan menguasai hampir sebagian wilayah Asia. Nah, Hiro Onoda ini tidak tahu kalau ternyata tahun 45 itu Jepang dikalahkan oleh sekutu. Dan dia punya prinsip, Jepang itu kan raksasa gitu ya, artinya punya kekuatan militer yang sangat luar biasa, sehingga tidak mungkin Jepang itu kalah dari sekutu. Dia dapat selebaran yang diturunkan dari atas pesawat bahwa Jepang sudah menyerah, tapi dia tidak meyakini, karena jangan-jangan ini hanya propaganda dari sekutu, gitu ya, hoax supaya tentara Jepang menyerah. Gitu. Dia tidak mau menyerah sampai 29 tahun kemudian. Jadi sudah kalau tahun 45, tetapi dia terus bergerilya di hutan di Pulau Lubang di Filipina itu sampai 29 tahun seorang diri. Bayangkan teman-teman, berjuang seorang diri selama 29 tahun setelah kekalahan Jepang. Kalau dia tidak memiliki
ketaatan yang sangat luar biasa. Kalau dia tidak memiliki keyakinan yang sangat luar biasa terhadap negaranya, karena seorang tentara itu pantang menyerah ya, pantang untuk mundur kalau tidak diberikan komando. Ya, jadi dikomandokan untuk pergi ya pergi, gitu ya. Itu yang menjadi prinsip dari Hiro Onoda ini, sehingga dia tidak mau pulang sampai lalu kemudian dijemput oleh perwakilan dari pemerintah Jepang yang secara resmi membebaskan dia dari tugas. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih Tuhan, dari Hiro Onoda ini kita belajar bahwa pentingnya sebuah keyakinan dan ketaatan. Kalau kita yakin dengan apa yang kita jalani dan kita mentaatinya, maka kita akan mencapai sebuah tujuan yang baik. Nah, keyakinan dan ketaatan inilah yang menjadi modal bagi kita untuk survive di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak mudah. Tadi saya mengatakan bahwa dia seorang diri 29 tahun, bukan seorang diri jomblo ya. Mungkin ada keluarga yang menunggu di Jepang, tapi seorang diri berjuang di negeri yang asing, di hutan. Dia keluar masuk hutan, bahkan berperang dengan tentara Filipina karena dianggapnya itu masih perang gitu ya. Dia terus menerus ya berjuang sehingga dia survive 29 tahun seorang diri. Kalau tanpa keyakinan dan ketaatan itu tidak mungkin. Nah, sayangnya teman-teman, bahwa yang menjadi persoalan bagi manusia adalah seringkali manusia ini dikuasai oleh keraguan kemanusiaannya. Artinya apa? Kita melihat di semua aspek kehidupan kita itu banyak celah untuk si jahat menggoda kita, ya, merongrong ketaatan kita. Si jahat itu selalu mencari celah untuk meruntuhkan keyakinan dan iman kita. Sekarang kan enggak sekolahnya dari rumah, dalam malas-malasan aja tidur sampai siang, bebas di rumah. Itu adalah ronrongan dari si jahat yang hendak mengganggu kita supaya kita tidak menjadi pribadi yang taat. Supaya apa? Kita tidak memiliki masa depan yang cerah. Karena kalau sudah malas-malasan belajar, apalagi tidak ada bapak ibu guru, di rumah orang tuanya juga tidak mengawasi, membiarkan saja. Akhirnya apa? Kita nggak belajar, mainnya apa? Hanya main contek dan sebagainya, sehingga tidak ada yang masuk ke otak kita. Ini adalah sebuah godaan, karena kita tidak memiliki keyakinan dan ketaatan yang sungguh-sungguh. Kalau kita memiliki keyakinan dan ketaatan yang sungguh-sungguh, maka sekalipun tidak ada guru, ya, sekalipun di rumah, sekalipun tanpa disuruh, kita menyadari bahwa kita ini harus memiliki visi, ya, masa depan yang baik. Kalau bapak ibuku itu adalah seorang petani, minimal aku bukan petani yang seperti bapak ibuku. Semuanya sekarang serba manual, mencampur manual dan sebagainya. Minimal aku misalnya menjadi petani, harus petani yang pintar gitu ya, dengan teknologi dan sebagainya. Yang itu semua perlu didukung dengan keyakinan dan ketaatan kita yang sungguh-sungguh. Nah, jangan sampai teman-teman bahwa setiap aspek kehidupan kita ini ternyata menjatuhkan kita, ya, menuju dosa. Karena yang paling menakutkan di dunia ini sebetulnya bukan bapak ibu guru. Di sini ada bapak ibu guru yang bilang, gak ada ya? Bapak ibu gurunya baik-baik semua. Bukan kemiskinan. Kemiskinan itu tidak menakutkan teman-teman. Bukan sakit, penyakit, COVID itu sama sekali tidak menakutkan. Ya. Bukan kesendirian, ada yang jomblo di sini yang angkat tangan. Jomblo enggak sih ya. Masih sekolah harus jomblo. Lebih baik fokus untuk belajar. Lalu perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita itu bukan sesuatu yang menakutkan sebetulnya. Tetapi semua yang menakutkan adalah ketika kondisi keadaan kita ini menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Jadi yang menakutkan itu adalah
dosa ini. Jadi ketika engkau miskin lalu menyebabkan itu membuat kamu jatuh ke dalam dosa pencurian, mengambil harta milik orang lain, itu yang menakutkan, bukan kemiskinannya, tetapi ketika itu membuat kita ini tergoda. Ketika kita menjadi pelajar tadi tergoda-godanya apa pelajar? Tadi malas-malasan, lalu kemudian nggak mencontek dan sebagainya, itu godaan sepele. Lalu kemudian nakal sama orang tuanya, jadi dititipi untuk membayar sumbangan itu yang dari orang tua, lalu kemudian kita pakai untuk jajan. Nah itu yang menakutkan, karena apa? Ternyata hal yang sepele itu menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Itulah kenapa di ayat 21 tadi dikatakan, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Tuhan Yesus hadir ke dunia, lahir ke dunia, tujuannya bukan untuk membuat kita kaya. Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa kepada kita, tetapi Tuhan membebaskan kita dari akar persoalan kita, yaitu dosa. Tadi itu miskin menyebabkan kita dosa dan sebagainya. Jadi akarnya adalah ketika dosa kita. Hanya Tuhan Yesus hadir ke dunia. Kalau kekayaan sih kita bisa berupaya sendiri, sakit sih kita bisa berobat, tetapi dosa ini kita tidak mampu mengatasinya, kita tidak mampu keluar dari yang namanya dosa ini. Sehingga Tuhan Yesus hadir secara pribadi langsung tanpa sebuah perantara, karena ketika zaman Nabi ternyata tetap semuanya sama, tetap jatuh dalam dosa. Hingga Tuhan Yesus hadir untuk membebaskan kita dari dosa. Nah oleh sebab itu teman-teman, ketika kita menghayati tema kita dan dia akan menamakan dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Kalau kita menghayati bahwa Allah beserta kita, ya, setiap waktu, maka hayatilah hidup kita ini di dalam anugerah Allah. Anugerah yang seperti apa? Anugerah yang telah menyelamatkan kita. Artinya apa? Ketika kita menghayati hidup di dalam anugerah Allah yang menyelamatkan kita, maka kita harus mengupayakan diri kita untuk jangan lagi hidup di dalam kegelapan, atau jangan hidup lagi di dalam kuasa dosa. Ada berani ini jamnya, waktunya belajar nih. Jam belajar kan jam 7 sampai jam berapa? 12 ya biasanya di rumah PJJ. Ada temannya datang, yuk kita main aja lah ke sana gitu. Lebih asik daripada belajar di rumah. Ingat, Allah menyertai kita. Maka di ruang yang sangat pribadi, di ruang yang sangat privat, sekalipun guru tidak tahu, anak kita sambil main mungkin udah ngirim tugas karena ini sudah ada contekan dari teman dan sebagainya. Ingat bahwa Allah itu bersama dengan kita. Jadi ketika kita melakukan dosa itu, kita melakukannya di hadapan Allah. Ketika kita melakukan kecurangan itu, kita melakukannya di hadapan Allah. Sehingga ketika kita menghayati Allah beserta kita, maka upayakanlah diri kita untuk tidak lagi yang dikuasai oleh dosa, apapun alasannya. Bahkan ketika tidak ada manusia satupun yang tahu, tetapi ingat bahwa Allah beserta kita, Dia tahu apa yang kita lakukan. Maka nggak malu sih berbuat dosa curang ya depan Allah sendiri yang adalah penyelamat. Masa malu ya? Malu nggak kira-kira? Yang kedua, kalau kita menghayati bahwa Allah beserta kita, maka kita dituntut untuk hidup di dalam kekuatan pengharapan. Kekuatan pengharapan. Kita sadar manusia memang rapuh, manusia memang lemah, tetapi jangan terpaut pada kelemahan dan kerapuhan kita. Kita harus mampu untuk menjadi pribadi yang sangat luar biasa, melampaui segala keterbatasan kita.
Karena apa? Di dalam Tuhan yang menyertai kita itu, pengharapan itu sungguh ada. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dengan kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita menghayati Allah beserta kita, Allah beserta saya, maka ketika saya melakukannya, bukan hanya saya, tetapi Allah bersama-sama dengan saya untuk melakukannya, mewujudkannya bagi saya. Sekarang orang tuanya misalnya miskin, mohon maaf ya, ini kata yang agak kasar sebetulnya. Secara ekonomi terbatas, jangan pernah pikiran kita, diri kita ini dibatasi oleh itu. Tapi lakukan sesuatu yang jauh melampaui itu, di dalam pengharapan yang penuh, karena Allah menyertai kita. Kalau orang tuanya secara ekonomi tidak mampu, bukan berarti bahwa hidup kita, masa depan kita akan terus seperti itu. Tuhan memberikan masa depan kepada kita yang baik. Yang perlu kita lakukan adalah senantiasa berupaya hidup di dalam kekuatan pengharapan itu. Jadi melakukan sesuatu yang melampaui keterbatasan. Jangan sampai kita menjadikan keterbatasan kita itu hanya sebagai alasan untuk kita tidak melakukannya. Ya, jangan sampai keterbatasan itu kita jadikan alasan untuk tidak melakukan, tapi secara kreatif kita mewujudkan pengharapan kita. Karena kita tahu Allah yang hadir di dalam hati kita, yang kita rayakan setiap tahun di momen Natal, itu adalah Allah yang senantiasa menyertai, memberkati setiap perbuatan baik, setiap niatan baik, setiap usaha yang kita kerjakan. Jadi anak-anak semuanya semangat. Yang masih SMP gitu ya. Saya dulu juga SMP-nya bukan di SMP favorit yang negeri gitu ya. Atau orang tua saya juga enggak, yang punya kekayaan yang sangat luar biasa. Bahkan saya sekolah itu tidak dibiayai oleh orang tua sejak SMP. Ya, dengan usaha. Ya karena saya SMP itu dapat beasiswa karena prestasi. Jadi setiap juara 1 ini saya tidak bermaksud membanggakan, bukan ya, tapi saya mau share. Setiap juara 1 itu dibebaskan biayanya. Jadi sejak awal saya berusaha untuk itu, bukan untuk apa-apa, karena saya mau melampaui ya keterbatasan yang ada. Saya bahkan ketika saya kuliah, saya juga pernah kuliah dari orang tua yang membiayai, karena Tuhan yang menyertai dan saya hidup di dalam kekuatan pengharapan. Jadi mari kita ingat ini, bahwa ketika kita merayakan Natal, kita merayakan Dia, Yesus yang berkorban untuk menyertai kita. Ya, ada waktu, mari kita pujikan satu pujian ini. Kelihatan ya, karena kita, mari kita ingat bahwa Dia lahir dan mati karena kita, karena untuk menyertai kita, untuk memberikan pengharapan kepada kita. Bentuknya ini? Oh, nggak tahu. Kita nyanyikan bersama-sama ya yang tahu ini. Jangan tak menyadari
dengan semua yang ada tempat ini. Maka yang inilah bahwa Allah yang senantiasa menyertai kita itu tujuannya untuk memberikan masa depan kehidupan yang baik kepada kita. Maka mari kita menyerahkan semuanya kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah, bukan hanya untuk selamat ketika kita di dunia ini, tetapi supaya kita juga memperoleh keselamatan surgawi hidup kita di dunia ini dan di kehidupan selanjutnya kita senantiasa bersama Tuhan. Saya persilakan teman-teman untuk berdoa secara pribadi, menyerahkan semua pergumulan teman-teman kepada Tuhan. Biarlah kekuatan pengharapan Tuhan yang menyertai kita itu yang mewujudkannya bagi kita. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, SMP Kristen Adibala. Kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami semua adalah umat yang Kau kasih. Kau hadir untuk kami, untuk memberikan masa depan kepada kami. Sebab itu ya Tuhan, berkatilah kami, supaya kami senantiasa berjalan bersama dengan Engkau, karena Engkau senantiasa menyertai kami. Jangan buat kami meninggalkan Engkau ya Tuhan, tetapi biarlah kami senantiasa melakukan semuanya demi masa depan kami bersama-sama dengan Engkau yang menyertai kami. Berkatilah masa depan kami ya Tuhan, supaya kami mampu untuk melampaui keterbatasan kami, karena justru di dalam kelemahan kami kuasa Tuhan menjadi sempurna. Terima kasih untuk kehadiran-Mu bagi kami di Natal ini ya Tuhan. Biarlah keterbatasan kami di masa pandemi COVID-19 ini boleh kami tanggung, boleh kami jalani, boleh kami lampaui, dan bahkan kami menjadi pemenang bersama dengan Tuhan yang menyertai kami, karena Engkau yang iman baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin. Demikian Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Udin Firman Hidayat SSI yang telah menyampaikan hikmah Natal bagi kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu bahwa manusia tidak pernah dapat menolong dirinya sendiri. Tuhan tahu bahwa manusia butuh juru selamat. Itulah mengapa Ia mengirimkan anaknya yang tunggal datang ke bumi. Gracia Voice akan mempersembahkan pujian Seorang Anak Telah Lahir, dilanjutkan Hai Siarkan di Gunung. Okay.
siarkan di bukit dan di mana jua, siarkan lahirnya Al-Masih. Siarkan serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan kepala sekolah. Kepada yang terhormat Bapak R. Subarkah SPD selaku Kepala SMP Kristen Adipala, disilakan. Terima kasih pengatur acara. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pendeta Udin yang telah menjelaskan tentang bagaimana tema Natal kita saat ini sehingga kita tercerahkan hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, anak-anak yang hadir di sini maupun yang berada di virtual Zoom maupun yang menikmati melalui media YouTube. Pada kesempatan yang indah ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita sehingga saat ini kita diberi kesempatan untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang baik ini pula, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan perayaan Natal yang dalam situasi pandemi, di mana perkiraannya saat ini sudah kembali normal, tapi ternyata belum, masih harus belajar di rumah, belum boleh berkerumun, bertatap muka, sehingga harus mengemas. Dengan susah payah pula menerjemahkan itu semua, maka terima kasih sudah tersusun sehingga
perayaan Natal SMP Kristen tahun ini nanti ada 3 saat ini. Yang pertama yaitu langsung anak-anak semua dan Bapak Ibu guru serta hadirin sekalian, terutama anak-anak adalah mereka yang ikut program pemuritan, yaitu melalui metode Cambium. Kemudian nanti pada hari besok adalah perayaan Natal dengan virtual Zoom, yaitu untuk anak-anak yang mengikuti pendidikan agama Kristen. Dan berikutnya untuk semua melalui media YouTube, baik semua para peserta didik, Bapak Ibu guru, orang tua maupun siapa saja boleh melihat untuk acara Natal ini. Sekali lagi terima kasih atas ini semua panitia sehingga sudah merancang dengan baik. Yang berikutnya kami sampaikan terima kasih pula kepada Majelis Gereja Kristen Jawa Jeruk Legi, dalam hal ini Bapak Pendeta Udin yang sudah menyempatkan atau majelis mengizinkan waktunya untuk berpelayanan di tempat ini. Tidak ketinggalan pula bahwa kerjasama kami SMP Kristen berterima kasih kepada sponsor perayaan Natal saat ini, yaitu PT Indo Power PLTU Jateng 2 untuk wilayah Adipala Omu. Sekali lagi barangkali di sini lesan mungkin nanti melalui virtual atau melalui YouTube-nya juga bisa menyaksikan ini. Sekali lagi keluarga besar SMP Kristen Adipala mengucapkan terima kasih. Ibu, bapak dan saudara-saudara, utamanya peserta yang hadir langsung saat ini. Yang pertama kepada anak-anak, Pak Pendeta tadi sudah mengingatkan kalian bahwa kalian sudah 3 sesi ya dalam Cambium. Yang pertama sesi apa? Jalan keselamatan. Sudah tahu pasti ya? Jalan keselamatan kita itu seperti apa? Yakin sudah? Iya. Kemudian setelah jalan keselamatan kita dijamin, yaitu jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan akan nanti kelak kemudian apabila kita sudah dipanggil Tuhan, sudah meninggal dunia, jaminan keselamatan. Tidak hanya itu, di dunia ini pun juga jaminan keselamatan bisa kita terjemahkan. Dan yang ketiga, kalian sudah sampai ke materi Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus berkarya, berperan bagi kita semua, bagi dunia ini. Artinya dari tiga materi ini, kalian dengan ditambah tadi dikuatkan oleh Bapak Pendeta, yakin akan tema ini. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya bahwa pasti Tuhan beserta dengan kita. Lebih-lebih kalian yang sudah menghayati tadi 3 sesi Cambium. Ya, tinggal sisa berapa? Tinggal 7 materi lagi. Harapannya nanti setelah 10 materi sudah selesai, kalian bisa melanjutkan, bisa menularkan, bisa merasakan bagaimana Tuhan Yesus atau Allah menyertai kita, Allah berperan pada kehidupan kita. Oleh karena itu kepada Bapak-bapak pembimbing Cambium, juga Bapak dan Ibu maksud saya, kami sampaikan terima kasih. Mohon silakan 20 anak ini dididik untuk sehingga materi syukur sampai dengan tidak hanya akar tapi sampai dengan buah, ya, tidak hanya berakar tapi berbuah. Karena ada akar, kemudian tumbuh dan berbuah. Kepada Bapak dan Ibu guru serta orang tua peserta didik, sekali lagi terima kasih atas dukungannya sehingga saat ini bisa berjalan. Dan juga melalui kegiatan Natal ini kita semua Bapak dan Ibu guru serta orang tua
kita semua diingatkan bahwa di musim seperti ini kita jangan khawatir, sekalipun saat ini sudah muncul dari himbauan pemerintah bahwa tanggal 11 sampai dengan 25 Januari ada apa? Jawa Bali untuk PSBB Jawa Bali sampai dengan 11 sampai dengan tanggal 25 Januari ini. Artinya PSBB yang diatur. Namun kita bersama melihat Immanuel, Tuhan beserta kita, sehingga apa yang kita rancang, apa yang kita persiapkan biarlah tercapai dengan baik. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, atas nama SMP Kristen mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru sekalipun sudah terlambat, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ersu Barka SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menyertai kita sepanjang acara ini. Tuhan juga telah memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan makna Natal bagi kita. Oleh karena itu, untuk mengakhiri acara perayaan Natal hari ini akan ditutup melalui doa penutup oleh Ibu Karmiati SSI. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, yang oleh karena cinta kasih, berkat, dan penyertaan-Nya, rangkaian perayaan Natal kelompok tumbuh bersama SMP Kristen Adipala hari ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya tema Natal hari ini yaitu "Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel" terus ada dalam hati dan laku hidup kita sehari-hari. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita tutup acara perayaan Natal pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Sang Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh besar kasih, berkat, dan penyertaan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah berkati acara perayaan Natal kami pada hari ini, sehingga rangkaian acara Natal kami hari ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya perayaan Natal pada hari ini boleh kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, acara ini telah selesai. Kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan sertai perjalanan pulang kami, sehingga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Bapa di sorga, izinkanlah saat ini kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang saat ini masih kami rasakan. Biarlah dengan cinta kasih dan penyertaan-Mu ya Bapa, hari demi hari pandemi COVID-19 ini boleh lenyap dari muka bumi ini. Bapa di sorga, kiranya Tuhan juga memberkati PLTU Jateng 2 Omu Adipala yang telah mendukung dalam kegiatan ini. Biarlah hikmat Tuhan dan berkat Tuhan senantiasa menyertainya. Bapa di surga,
inilah ungkapan rasa syukur kami yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan ini kami nyatakan bahwa perayaan Natal kelompok tumbuh bersama SMP Kristen Adipala Jumat 8 Januari 2021 kami nyatakan ditutup. Kami mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum diakhiri, ada satu hal yang ingin kami sampaikan. Jika saat ini kita merasa tidak berguna, jika saat ini kita merasa banyak masalah, jika kita terasa bingung, bimbang, dan takut, jika saat ini kita berputus asa dan hilang harapan, ingatlah, ada Yesus yang sungguh mengasihi kita. Ia datang ke dunia untuk menolong dan menyelamatkan kita. Datanglah kepadanya. Karena Natal adalah bukti betapa besarnya kasih-Nya kepada kita. Kita sungguh berharga di mata Tuhan. Sungguh Ia mengasihi kita. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, acara perayaan Natal SMP Kristen Adipala usai sudah. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak, Ibu, dan anak-anak. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kami undang Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk berdiri.